Indonesia yang pertama kali bisa diwujudkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo. DTKS sudah tidak berlaku lagi. Yang ingin dikikis pelan-pelan di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini dengan pertama-tama mewujudkan data tunggal dulu. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, pada awal Februari Presiden menandatangani suatu impres tentang data tunggal Indonesia yang pertama kali bisa diwujudkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Saya minta pendamping juga aktif untuk usul sanggah. Kalau memang melihat hal yang tidak benar, usul sanggah biar bisa dikoreksi. Insya Allah kerja kita dengan data yang terbaru ini akan lebih tepat sasaran. Terima kasih pemerintah. 5 hari menjelang Ramadan 1446 Hijriah atau 2025, 2 bantuan sosial bonus tambahan sudah mulai dicairkan. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya ada penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas, terima kasih pemerintah, 5 hari menjelang Ramadan 1446 Hijriah atau 2025, 2 bantuan sosial bonus tambahan sudah mulai dicairkan. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya dan 2 bantuan apa saja yang sudah mulai disalurkan, mari kita simak bersama-sama, tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya teman-teman, sudah hampir merata pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 Januari, Februari, Maret, dan juga BPNT tahap 1 Januari, Februari, Maret 2025 di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, sahabat sosial, tentunya ada juga yang belum tersalurkan. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar untuk wilayah Lampung, untuk BPNT-nya Bank BRI belum ada yang tersalurkan. Apakah benar teman-teman semuanya untuk wilayah Lampung Bank BRI-nya belum tersalurkan sama sekali? Bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa bantuan sosial memang sifatnya bertahap, tidak langsung dalam satu waktu dicairkan. Jadi teman-teman semuanya masih ada waktu hingga bulan Maret ya. Jadi bagi yang belum tersalurkan nanti akan berakhir paling lambat ya 30 Maret 2025. Jadi masih cukup panjang untuk waktunya. Bagi yang belum tersalurkan tetap bersabar, tetap selalu cek ya. Terutama teman-teman wajib cek di aplikasi 6NG terbaru. Apakah teman-teman semuanya sudah dalam tahap SI atau belum? Karena belum tentu semuanya itu sudah SI teman-teman, walaupun secara nasional bantuan PKH BPNT sudah standing instruction. Jadi teman-teman per individu harus cek juga. Biasanya juga ada yang masih belum SP2D, ada juga yang malah gagal pengecekan rekening. Ya, jadi teman-teman semua juga harus aktif menanyakan kepada pendamping sosial masing-masing agar tidak terjadi miskomunikasi, dan juga teman-teman semua juga bisa lega apabila sudah melihat langsung aplikasi 6NG terbaru untuk yang khususnya belum tersalurkan. Nah teman-teman semuanya, keuntungan bagi yang sudah cair untuk bantuan PKH BPNT, teman-teman semuanya ada kemungkinan besar 90% nanti juga bisa masuk untuk data baru, yaitu DTSEN atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Nah teman-teman semuanya,
Kementerian Sosial juga menghimbau bagi nanti keluarga penerima manfaat yang di tahap 1 tidak tersalurkan maupun yang tersalurkan. Jadi nanti akan ada evaluasi besar-besaran untuk tahap yang kedua. Nah, bahkan tahap yang kedua juga sudah mulai ada perbincangan terkait pencairan untuk tahap 2, yaitu periode bulan April, Mei, dan Juni 2025. Jadi teman-teman semuanya sudah ada pembahasan ya, PKH tahap kedua, BPNT juga tahap yang kedua. Nah, untuk data terpadu sosial ekonomi tersebut teman-teman nanti tentunya akan semakin ketat ya, akan semakin mengandalkan survei lapangan, dan tentunya karena banyaknya data di Indonesia yang mencakup untuk masyarakat miskin, maka dari itu Kementerian Sosial telah mengusulkan untuk menjadikan data tunggal. Maka sudah difinalisasi dan juga sudah disetujui oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Jadi untuk data P3KE, BKKBN, Bappenas, DTKS itu sudah tidak ada lagi. DTKS sudah tidak berlaku lagi. Jadi nanti keluarga penerima manfaat hanya terpaku pada satu data, yaitu adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan juga dengan adanya data tunggal tersebut, pemerintah bisa semakin bisa memonitoring terkait KPM-KPM yang layak dan juga KPM-KPM yang tidak layak lagi. Nah teman-teman, banyak sekali nih kriteria-kriteria yang tidak bisa nanti masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang pertama contohnya adalah teman-teman tidak boleh ketika menerima bantuan sosial PKH BPNT sudah dalam keadaan bekerja, kemudian bergaji di atas UMK, plus juga teman-teman juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, teman-teman dalam anggota keluarganya misalkan menerima bantuan sosial, salah satunya adalah akan mendaftar sebagai ASN, itu juga tidak boleh. Otomatis walaupun baru mendaftar, sudah terdata ya teman-teman, itu juga akan segera di stop bantuan sosialnya di tahap yang kedua. Begitu juga untuk yang P3K ya, sahabat sosial juga sama, nanti akan di stop untuk bantuan sosialnya. Kemudian di samping itu teman-teman, apabila juga terdeteksi ada anggota TNI Polri, kemudian juga pegawai BUMN, pegawai BUMD ya, perangkat desa ya seperti lurah, kasih, dan keluarganya lainnya juga tidak boleh menerima bantuan sosial dari pemerintah. Tentunya teman-teman nanti akan terdeteksi ya bagi keluarga penerima manfaat yang salah satunya ada yang melanggar kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi nanti teman-teman bagi yang tiba-tiba di tahap kedua itu tidak tersalurkan, berarti ada salah satu masalah dalam anggota keluarganya. Misalkan tadi contohnya misalkan sudah bekerja, kemudian sudah bergaji UMP, UMR, UMK, kemudian juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga bersiap-siap ya apabila tiba-tiba nanti di tahap kedua itu tidak dicairkan kembali. Semoga saja apabila bagi teman-teman yang memang di tahap kedua nanti tidak dicairkan, semoga ada pengganti yang lebih baik. Kemudian teman-teman semuanya kita akan bahas langsung ya terkait 2 bantuan sosial tambahan yang alhamdulillah juga sudah mulai tersalurkan menjelang Ramadan ya. Kita menjalankan ibadah puasa 5 hari ke depan. Nah teman-teman, untuk bantuan sosial yang pertama adalah bantuan sosial untuk Atensi API 2025. Nah sahabat sosial dimanapun Anda berada, Kementerian Sosial juga sudah menurunkan surat resmi terkait untuk Atensi API tersebut. Mulai dari tanggal 30 Januari kemarin juga sudah mulai untuk pendistribusian surat-surat yang ditujukan untuk kepada kepala desa khususnya ya, kan kepala desa nanti yang memverifikasi terkait KPM-KPM anak yatim, piatu dan yatim piatu yang menerima bantuan sosial Atensi API tersebut teman-teman. Nah untuk tahun 2025 nanti bertahapnya akan mendapatkan 2 langsung, yaitu untuk Januari dan Februari, sehingga KPM menerima Rp400.000. Maksimal itu adalah umur 17 tahun ke bawah itu bisa menerima Atensi API. Untuk ciri-cirinya apabila teman-teman ingin mengajukan Atensi API, yang pertama anak yang belum berusia 18 tahun, yang kehilangan ayah saja atau ibu saja, atau ayah dan ibu sebagaimana tercantum dalam diagram terlampir. Yang kedua diprioritaskan bagi fakir miskin, rentan dan disabilitas yang terdaftar di DTKS dan bukan penerima bansos PKH atau sembako.
Jadi penerima atensi API juga tidak boleh menerima PKH dan juga PPNT. Nah, namun teman-teman semuanya, teman-teman bisa membantu untuk warga sekitarnya, tetangga, saudara lain yang belum menerima bantuan sosial, namun untuk kondisinya adalah dalam kondisi anak yatim, piatu dan yatim piatu, bisa teman-teman ajukan ke pemerintah desa agar nanti diverifikasi sebagai penerima manfaat atensi API, karena cukup sangat berarti bagi anak yatim piatu dan yatim piatu. Dan sudah mulai tersalurkan teman-teman semua di Bank Mandiri seperti yang di layar kaca atensi API. Alhamdulillah pada hari ini di hari Senin kerja, kemudian juga di beberapa hari yang lalu juga sudah muncul ya untuk Bank BRI dengan jumlah Rp400.000 di Bank Mandiri juga sudah tersalurkan. Jadi memang Bank Mandiri sudah mulai menyalurkan bantuan sosial. Di samping untuk Bank Mandiri dan juga Bank BSI ada di titik komunitas seperti kantor desa dan juga PT Pos Indonesia juga mencarikan bantuan atensi API mulai pada hari ini. Teman-teman bisa lihat di layar kaca untuk contoh beberapa foto yang sedang melakukan pencairan bantuan sosial untuk atensi API. Seperti ada juga yang di Dinas Sosial Kabupaten Balangan juga sudah menyalurkan bantuan sosial atensi API dengan jumlah Rp400.000. Jadi selamat bagi teman-teman semuanya yang sudah menerima bantuan atensi API. Semoga bisa dipergunakan dengan baik untuk menjelang Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian untuk bantuan sosial kedua yang juga sebagai bantuan tambahan, alhamdulillah juga untuk bantuan sosial BLT Program Indonesia Pintar. Nah, bantuan program Indonesia Pintar juga bagi teman-teman walaupun penerima PKH itu bisa menerima PIP. Jadi teman-teman silakan cek secara berkala di aplikasi pip.kemendikbud.go.id. Nanti di sana akan muncul teman-teman semuanya untuk daftar anaknya, dan juga nanti di situ ada keterangan apabila sudah ditransfer oleh pemerintah. Nah, apabila sudah masuk saldonya, teman-teman jangan nunggu lama, langsung saja datang ke bank penyalur seperti Bank BRI untuk jenjang SD SMP, Bank BNI untuk SMA, SMK, MA. Jadi sahabat sosial bisa langsung kunjungi kantor bank yang bekerja sama dengan PIP, yaitu Bank BRI dan juga Bank BNI. Dan jangan lupa teman-teman juga harus konsolidasikan kepada pihak sekolah agar mengetahui terkait bahwa program Indonesia Pintar teman-teman sudah masuk saldonya, seperti itu. Biasanya akan ada koordinasi dari pihak sekolah. Apabila sudah cair nanti akan informasikan ke pihak sekolah agar mengetahui, dan juga biasanya akan dimanfaatkan untuk keperluan sekolah seperti menyicil untuk membayar SPP, kemudian untuk membayar biaya lainnya seperti uang gedung, kemudian juga uang lainnya ya, yang jelas untuk pendidikan, seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman semuanya untuk sementara bantuan yang dicairkan menjelang Ramadan ya. Untuk bantuan BLT BBM, beras 10 kg masih dalam proses pendistribusian. Nanti teman-teman tentunya akan kita informasikan apabila sudah dalam tahap pencairan. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.